Jemaah sekalian yang saya muliakan, judulnya ini As-Sunnah dijunjung. As-Sunnah bukan dijunjung, diimani. Wajib diimani, diyakini dan dibenarkan, dan ini merupakan akidah kita. Karena as-sunnah adalah Islam dan Islam adalah as-sunnah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di kitabnya Syarh as-Sunnah mengatakan, Al-Islam huwa as-sunnah was-sunnah hiya al-Islam. Apa maknanya? Keduanya berjalan bersama, tidak pernah berpisah salah satunya. Tidak mungkin kita dapat memahami Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwakan Islam tanpa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena sunnah adalah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pertama mendakwakan Islam, mengajarkan Islam kepada umat manusia, dan beliau langsung mempraktikkan dan mengamalkan Islam. Itu sunnah. Penjelasan beliau tentang Islam secara kafah menyeluruh. Ya, akidah hanya ibadah hanya dan seterusnya. Ini sunnah. Karena itu Rabbul Alamin mengulang-ulang di dalam Al-Quran kurang lebih di 40 tempat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya mengikuti sunnah beliau. Bahkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan ittiba'ur Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, hai Muhammad, kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan ujian. Kata ulama salaf, ayat yang mulia ini merupakan imtihan, ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak ada iman, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkena pada setiap orang di luar Islam. Yang kedua, kepada setiap orang yang telah beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tetapi dia tidak mengikuti Nabi yang mulia di dalam beragama. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika memang kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bukti seseorang cinta kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau. Tidak keluar dari sunnah beliau. Setiap keyakinan yang dia yakini, perkataan yang dia ucapkan yang berkaitan dengan agama, perbuatan yang dia kerjakan apabila berkaitan dengan din, maka dia harus bertanya dan mengetahui apakah ini ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak.
Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah janjikan ganjaran yang besar dan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang ittiba'ur Rasul. Karena Allah memerintahkan untuk ittiba'ur Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu. Karena tidak dikatakan seseorang mencintai Allah kecuali dia ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul adalah mengikuti sunnah beliau. Tidak dikatakan seseorang mentaati Allah kecuali dia mentaati Rasulullah. Allah berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ketaatan kepada Allah terkait dengan ketaatan kepada Rasul. Karena kita mentaati Allah melalui Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah Allah sebagai perantara antara Khaliq dengan makhluknya dalam menyampaikan risalah Allah. Karena itu Allah katakan, "May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Mafhumnya, barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah, maka dia tidak mengikuti Al-Quran. Barang siapa yang tidak berpegang dengan sunnah, maka dengan sendirinya dia tidak berpegang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berulang kali memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata kerja ati'u diulang 2 kali. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ia menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul mutlaqan, mutlak. Tidak boleh pilih-pilih. Karena itu sunnah kita imani dan wajib kita terima. Dan kita benarkan. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Ketaatan kepada ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kamu berselisih tentang sesuatu apa saja, dalam bentuk nakirah syai', baik urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak diulang huruf ilah. Farudduhu ila Allah wa ila Rasul biduni ilah, tanpa huruf ilah. Maknanya apa? Kamu kembalikan kemana saja, kepada Allah atau kepada Rasul. Mulai dari yang mana saja, dari Quran dulu atau dari hadis dulu, dari hadis dulu atau dari Quran dulu, sama saja. Karena itu huruf ilahnya tidak diulang. Farudduhu ilallah war Rasul, tanpa wa ilar Rasul, yang menunjukkan keduanya wahyu sama. Kembalikan kepada Allah, ijma' sepakat ulama Al-Quran, yakni kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul,
kembalikan kepada sunnah beliau. Dan ini menjadi bukti akan keimanan kita. Dan berulang kali Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul. Di dalam kitabnya yang mulia, dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang kamu dari mengerjakannya, tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kamu dan menjauhi segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita mengerjakannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.